Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa, kelas MD 4A NIM 1912-1001, MK Penelusuran Ilmiah. Kali ini saya akan membahas tentang presentasi, yaitu perancangan aplikasi pengelola report penjualan. 1/2. Alasan utama latar belakang peran teknologi informasi sangatlah penting dalam perkembangan dunia bisnis. Dengan teknologi informasi, data, dan informasi yang diperlukan, perusahaan dapat diperoleh dengan cepat dan pada zaman modern ini, perkembangan teknologi yang khususnya di bidang teknologi informasi telah semakin pesat untuk mempertahankan usaha. Maka perusahaan-perusahaan Indonesia baik bergerak di bidang pengelolaan data dan penjualan dalam perusahaan dan organisasi telah lama berlangsung. Alasan utama penggunaan teknologi informasi dalam pengolahan data penjualan adalah efisiensi atau disebut penghematan waktu dan biaya. Di samping itu juga peningkatan efektivitas mencapai hasil output laporan penjualan dengan benar merupakan kebutuhan setiap perusahaan. Karena peranan teknologi informasi yang penting tersebut, banyak perusahaan yang menetapkan sesuatu teknologi informasi menjadi sesuatu skom atau hal yang diwajibkan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu tersebut. Slide ketiga, perancangan aplikasi pengelola report penjualan. Rumusan masalah. Identifikasi permasalahan, yaitu pengawasan terhadap laporan penjualan masih belum dilakukan secara maksimal dan memerlukan waktu yang lama membuat laporan penjualan agen toko belanja itu tersebut. Dan slide keempat, yaitu perancangan aplikasi pengelola report penjualan. Batasan masalah. Membuat pengelompokan data penjualan tiap agen toko belanja dan membuat laporan penjualan yang dikeluarkan toko kepada agen toko belanja dan pimpinan perusahaan itu tersebut. Dan slide kelima, yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan aplikasi pengelola data report penjualan ini yaitu menyediakan interface yang dapat mempermudah user dalam mengelola data report dan memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan tepat sesuai kegiatan penjualan yang dilakukan oleh agen toko. Penelitian yang ini diharapkan dapat berguna diharapkan sesekali membantu perusahaan atau mendapatkan data keuangan yang akurat dan sesuai dengan keinginan perusahaan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian di bidang yang sama. Dan metode penelitian yang dilakukan bagian-bagian komponen atau sistem. Suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, artinya saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Ruang lingkup atau batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya. Batasan sistem ini memungkinkan atau sistem dipandang sebagai satu kesatuan serta menunjukkan ruang lingkup atau disebut scope dari sistem itu tersebut. Dan slide ke-7, lingkungan luar outline atau disebut metode penelitian yang dilakukannya. Lingkungan luar outline atau environment atau sistem lingkungan luar yang suatu sistem apapun yang di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan merugikan sistem itu tersebut. Penghubung interface atau disebut sistem penghubungan merupakan media penghubungan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubungan ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran output dari satu sistem akan menjadi masukan input untuk menjadikan subsistem yang lainnya. Slide 8, metode penelitian yang dilakukan. Keluaran output. Sistem keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasi menjadi keluaran yang berguna, dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya. Pengelolaan proses sistem. Suatu sistem mempunyai bagian pengelolaan yang akan merupakan masukan menjadi keluaran, seperti suatu sistem produk yang akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi. Dan slide ke-9, pengolahan data dan menggunakan komputer dikenal dengan sebutan pengolahan data elektronik atau disebut dengan PDI atau Electronic Data Processing, disebut dengan EDP. Data kumpulan kejadian yang diambil dari suatu fakta, dan data dapat berupa angka-angka,
huruf-huruf atau simbol-simbol khususnya atau disebut dengan gabungan dari kesemuanya. Dan slide ke-10, akhir penelitian, RDBMS atau Relation Database Management System merupakan sekumpulan data yang disimpan sedemikian rupa sehingga mudah diambil informasinya bagi penggunaan dan data tersebut saling berhubungan. Dan hasil penelitiannya: 1. Bahasa definisi data atau disebut DDL atau Data Definition Language. DDL adalah perintah-perintah yang biasanya digunakan untuk administrator atau basis data DBA untuk mendefinisikan skema ke DBMS, skema deskripsi lengkap tentang struktur medan, rekaman, dan berhubungan data pada basis data itu tersebut. Bahasa manipulasi atau data atau disebut DML, perintah-perintah yang digunakan untuk mengubah, memanipulasi, dan mengambil data pada basis data atau disebut DML pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural menuntut penggunaan, menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkannya. Itu dia. Dan slide ke-13, teknik pengumpulan data dalam urusan penelitian dilakukan dengan cara observasi dan studi pusaka. Dan ini metode penelitiannya. Penelitian yang menggambarkan variabel yang berperan dalam memberikan situasi atau keadaan serta menggambarkan hubungan yang ada pada variabel tersebut. Metode penelitian ini kemudian dibagi ke dalam dua teknik, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengembangan sistem terhadap beberapa tahapan yang dilakukannya. Dan ini adalah teknik pengembangan sistemnya. Metode sistem SDLC atau semua sistem diplomat life cycle dan analisis deskriptif. Suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada di perusahaan ini. Dan ini adalah pembahasannya, perancangan sistemnya, map atau aplikasi pengelola tarif penjualan. Dan ini adalah gambar secara umum dari suatu proses yang berjalan dengan menggambarkan masing-masing entitas dan hasilnya, informasi dan masing entitasnya. Dan ini data plot diagramnya atau disebutnya FDI atau diagram aliran data di ID, dan merupakan representasi grafik dari suatu sistem yang menggambarkan komponen sebuah sistem aliran data. Di antara komponen tersebut adalah sebuah gambar diagram konteks atau aplikasi pengolahan data report penjualanannya. Itu dia. Nah, ini di FDI atau level 1 proses 1.0 kelola lab penjualanan sebagai berikut. Gambar 4 data plot diagram level 1 proses 1.0 kelola lab penjualanannya. Nah, ini ada di FD level 3 proses 3.0 atau cetak laporan. Gambar 5 dan data plot diagram level 3 proses ada 3.0 cetak laporannya. Dan ini dia perancangan termukanya atau disebut dengan form login. Tampilan awal program yang terdiri dari button, login, dan isian username serta passwordnya. Dan ini dia adalah gambar 7 atau disebut form loginnya itu tersebut. Dan ini adalah form menunya, terdiri dari 6 menu, yaitu ubah password, bareng transaksi masuk, transaksi keluar, laporan, dan menu logout. Dan ini dia gambar 8 form menu utamanya. Ini ada form input barangnya untuk memasukkan data barang ke dalam sistem. Form ini terdiri dari form isian, penyimpanan edit, dan hapus data barang tersebut. Nah, ini adalah satu form input barang itu tersebut. Dan ini adalah form ambil barangnya. Dan ini adalah kesimpulannya. 1. Sistem ini menghasilkan data penjualan yang akurat dari hasil penjualan stok awal dan transaksi masuk, transaksi keluar. Sistem ini dapat menampilkan data penjualan secara teratur. Laporan yang dihasilkan oleh sistem ini cukup rapi dan jelas dan akurat. Dan ini adalah sarannya, aplikasi sistem informasi penjualan yang dibuat sudah sangatlah baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Perusahaan hanya saja akan lebih baik lagi bila dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi dengan membandingkan penggunaan metode lainnya agar didapatkan hasil yang lebih baik. Itu dia.
Demikian presentasi saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.